Anda masih bersama kami, kita lanjutkan. Tadi Bang Rifai ingin berkomentar? Ya, saya hanya mau meluruskan bahwa tadi kan ada pernyataan seolah-olah Pak Jokowi pengecut ya. Menurut saya sih tidak. Dengan beliau datang sendiri ke Polda menggunakan hak hukumnya, tentunya beliau juga telah menunjukkan sikapnya untuk menjaga kehormatan dan nama baiknya. Dan menurut saya itu kan hak konstitusi setiap warga negara ya. Jadi bukan sesuatu yang berlebihan. Dan ini juga pernah dilakukan oleh Pak SBY dulu waktu jadi presiden. Jadi bukan sesuatu yang baru ya. Bahwa dari proses ini lalu kemudian dikembangkan dan sekarang sudah naik ke tahap penyidikan, ini kan proses yang sebenarnya lumrah-lumrah saja. Nanti semua orang bisa melakukan pembelaan diri, baik di penyidikan ataupun nanti di proses selanjutnya. Dan saya juga menginginkan bahwa proses ini berjalan transparan, terbuka, komprehensif. Ya. Termasuk hati-hati. Ya, dari itu diwanti-wanti oleh Pak Jokowi agar hati-hati. Kenapa? Karena memang yang ingin dicapai tidak lain kok, hanya ingin mengembalikan nama baik. Ya. Termasuk juga agar soal ijazah ini terang, Mbak, gitu loh. Sekarang aja kan masih ada terjadi perdebatan gitu ya. Sudah lapor, sudah. Kepala Satuan Pendidikannya UGM sudah menyatakan sah. Sekarang lagi lapor lagi nih. Itu nggak percaya. Kalau apakah ini nanti sekarang keluar lagi asli itu mau sampai kapan? Nah, sementara kan nanti kalau dalam hukumnya ada asas litis finiri oportet, sebuah ada akhirnya, keputusan hakim itu yang menjadi pegangan. Dan menurut saya kalau nanti dituduh lagi, wah ini jangan-jangan pengadilan nih berpihak, menurut saya juga terlalu jauh karena pengadilan itu kan kekuasaan yang terpisah dari kekuasaan eksekutif gitu ya. Dan Pak Jokowi juga sekarang warga negara biasa ya. Tapi kan kembali lagi sekarang kemarin udah keluar beberapa putusan yang bilang gugatan perdata tidak memiliki legal standing, dikomplain ya, itu hal biasa lah dalam perkara selalu gitu, Pak. Yang menang merasa adil, yang dikalahkan merasa tidak adil, yang menang merasa sesuai prosedur, yang kalah pasti akan menyerang prosedurnya. Jadi ini sesuatu hal yang biasa gitu ya. Cuma menurut saya satu hal mungkin yang perlu, daripada ini berdebat terus ya, dan menurut saya juga memakan korban juga tidak pas lah gitu ya. Artinya mungkin sekarang juga saja kita sekarang berkontemplasi semua pihak gitu ya. Pertama mari kita renung dengan kejujuran hati, apakah benar ijazah ini asli atau tidak dengan segala proses yang ada. Merenung dulu, dijawab dengan hati kecil sendiri ya. Nah setelah itu baru mungkin nanti ya kita coba cari jalan keluar. Menurut saya kan ini sesuatu yang baik ya. Dalam proses hukum ini kan juga banyak cara bisa ditempuh ya. Mesti dia harus penjara dan penjara gitu ya. Tapi kan kembali lagi kita harus melihat dulu, kembali lagi loh, hukum itu kan bicara kejujuran, kebenaran. Kalau semua saling berkeras, ya akhirnya itu, ya semua beradu, ya kudanya pergi, kusinya ketinggal, dan akhirnya jadi korban banyak gitu loh. Sementara kembali lagi Pak Jokowi wanti-wanti dari awal, ya bahkan waktu beliau dengar juga kemarin 12, saya dengar sendiri kok banyak sekali gitu ya. Sekalipun dijelaskan oleh penyidik bahwa Pak memang ITE itu kan tidak hanya yang mengucapkan, tapi juga yang menyebarkan dan segala macamnya. Ya. Tapi kembali lagi penyidik bilang ini kan masih awal, didalami lagi alat buktinya cukup atau tidak. Mens reanya juga akan dilihat satu persatu. Tapi kemudian nama ini 12 ini sudah tersebar. Bahkan di BAP ada. Di BAP dicantumkan dalam BAP. Kita juga melihat langsung di dalam BAP. Artinya kemungkinan lebih dari 12 bisa lebih ada. atau bisa bagaimana? Bisa lebih, bisa kurang. Ya, Bang Ahmad juga jadi advokat. Bisa nggak jadi penyidikan juga, bisa SP3. juga, penyidikan bisa juga. Jadi semua kemungkinan itu bisa serahkan ke pengadilan. Jadi jangan terlalu SP3 cukup penyidik. Kita jangan biarkanlah kita hormati ini negara hukum, prosesnya berjalan ya. Kita ikuti proses hukum, kita kawal sama-sama ya. Dan segala kritikan untuk penyidik juga bagus buat saya. Tapi teman-teman mengkritik bagus-bagus saja. Itu tapi tugas, bisa nongol tuh nanti ya. Tapi ada yang menarik sekalipun tadi ya. Mungkin satu lagi. Ini yang perlu diluruskan nih karena berkali-kali kalau saya bicara fakta dah apa yang sebenarnya. Memang harus dibedakan LP di Mabes dengan LP di Polda. Kalau LP di Mabes ya siapapun itu tidak bisa langsung jadi LP. Dia selalu sifatnya dumas dulu. Begitu ya. Beda kalau di Polda-Polda, di seluruh Polda Indonesia lapor bisa langsung jadi LP. Jadi sebenarnya buat saya ini sesuatu yang biasa. Ya. Tapi kenapa diuji laboratorium kalau Dumas? Nah, kembali lagi. Itu pertanyaan saya. Sudah terjawab kan kemarin sebenarnya gitu. Jadi kalau Bang Alkatiri kan berpendapat dalam penyelidikan tidak boleh ada uji laboratorium. Saya mau tanya. Sementara itu masalah payment kok cepat banget itu. Nanti sebentar dulu. Sementara begini, jelas di Perkabas 1 2022 dalam penyelidikan itu boleh dilakukan laboratorium termasuk misalnya otopsi. Contoh, di sebuah rumah ditemukan mayat. Ternyata ini mayat karena kematian wajar. Tapi kalau sudah berhari-hari banyak darah keluar dari mulut. RT RW datang, polisi datang, pertanyaannya adalah boleh nggak ini orang langsung diotopsi? Padahal masih dalam penyelidikan. Tentu boleh. Bukan berarti ya biarkan mayat sini kita tingkatkan dulu penyidikan, setelah penyidikan baru otopsi.
Kan ridiculous gitu ya. Sementara otopsi inilah yang menentukan bahwa sebenarnya mati wajar atau mati karena pembunuhan. Dan menurut saya ini lumrah loh dalam setiap Ini praktek bilik dimanapun ya. aduan, Mas. Jadi dalam penyelidikan ini ada tuduhan tanda tangan palsu, jadi tes dulu lapor. Pada Beda saat sama lapor menyatakan pembunuhan. dia identik, ya selesai dong. Sebentar. Masa sesuatu yang asli harus menjadi palsu gitu. Oke, analoginya seperti itu kalau Sebentar, dari Bang delik Rifai. aduan itu yang mengadu jelas, yang diadu jelas. Kok pembunuhan belum tahu yang bunuh siapa. Ini jelas. Gitu loh. Dia bilang tadi Perkaba 1 2002. Perkaba itu 22. peraturan Kabar Reskrim. Itu di bawah Perkap. Perkap ini peraturan Kapolri, itu yang dilanggar oleh kepolisian. Itu lex spesialis, Pak. Sebentar. Kalau bahasa Bukan lex spesialis. Lex spesialis, Itu Pak. di bawah. Kalau di bawah bukan lex spesialis. Satu, saya baca Perkaba itu yang Betul. dimaksud itu. Itu SOP, Mbak. Bukan syarat. Syarat itu adanya di Perkap. SOP. Jadi kalau seandainya ada laboratorium harus dibungkus, harus di ini. Nggak ada yang pernyataan bahwa penyelidikan boleh karena itu diatur. Di mana coba apa bunyinya kalau memang diatur? Bukan kayak 1 2022 Apa jelas, Pak. bunyinya kalau diatur? Karena saya bisa Kita Perkap bicara ini- gampang, Pak, yang mayat tadi, Pak. Iya. Apa menurut Bapak berarti Loh, biarkan bukan mayat naik dulu penyidikan? Bunyinya apa? Kan kalau saya sih bisa sebut. Kata-katanya jelas, Perkap persyaratan untuk mengajukan otopsi maupun Iya. lapor dalam penyelidikan syaratnya 1, 2, 3, 4, 5. Bapak 1, ganti 2, 3, lampirannya, 4, Pak. 5 sebutin apa? Di lampirannya, Pak. Tidak ada, itu SOP. Ada, Pak, di situ. Saya bisa nyebutkan Terus kedua- Perkap itu, Mbak, maaf Kedua, ya, saya menyatakan persyaratan orang mengajukan laboratorium di Perkap itu harus dilampiri syarat. Syarat itu ada formil dan teknis. Formil itu yuridis, apa legal, maksudnya apa? Dasar hukum. Perkap ini peraturan Kapolri sama dengan peraturan menteri. Ada di hierarkis perundang-undangan. Di Perkap itu harus dilampiri 1, laporan polisi. Lah, ini masih Dumas, belum ada laporan, harus wajib di situ tulisannya. Kemudian dilampiri dengan BAP saksi dan bahkan tersangka. Tersangka itu terakhir, itu wajib. Terus ada namanya BAP dari berita acara penyitaan. Padahal penyitaan itu adanya di penyidikan. Bagaimana belum ada laporan, sudah diperiksa, itu melanggar itu. Bahkan jika persyaratan itu harus dikembalikan, tidak boleh dikoreksi. Itu Perkap itu. Ya, saya tanggapi. Ada. Saya sebutkan itu. Saya coba sebutkan sama dia poin-poinnya apa di situ. Oke, baik. Karena saya membaca itu. Oke, jadi Baik. gampang Itu aja. SOP. Bapak kan Maaf. punya pendapat itu tidak spesialis. Bukan pendapat. Kalau melihat Saya spesialis itu menyebutkan adalah poin-poinnya. apakah di Perkapolri ada Mohon, larangan dilakukannya Brother, uji lapor Rifai. saat penyelidikan? Tidak Yo, ada. mohon Anda Tidak diatur sebutkan lalu masuk di poin-poinnya Perkaba apa. Oke. itu lebih detail. Lalu Nggak kedua bisa. saya mau nanggapin apa yang Bapak sampaikan kan sudah disampaikan di saat gelar, Pak. Lah bukan begitu, saya Tanda ingin perkara Anda khusus ya. sampaikan Di sana ada poin-poinnya. Kompolnas, Komnas HAM, Ombudsman, Komisi 3 segala macam. Bapak sudah saya jelaskan. Faktanya hasilnya apa, Pak? Ini Tidak berarti dinaikkan juga ke underestimate penyidikan. lembaga Artinya, itu, Mbak. enggak, ya ini kita Di bicara gelar fakta, Pak. perkara Bicara itu, fakta. Dia sebut, Apa yang Bapak sebutkan itu sudah disampaikan sebut, ya, keberatan. sebentar. Bahkan di forum gelar perkara khusus saya tanggapi, Pak. sebentar Rifai. Dan sekarang hasil akhirnya Anda sebut tadi, seperti maaf Mbak, Ya. dia sebut tadi ada Kompolnas, ada DPR, Ya. ada Ombudsman. Oh. Tapi ijazahnya nggak dihadirkan. Tidak dihadirkan. Kan berarti melecehkan lembaga-lembaga itu, Mbak. Oke, saya tanggapi. Gelar perkara itu yang kami pikir pada waktu kami iya. diundang, ijazah asli itu ditunjukkan. Tidak. Bahkan UGM-nya sendiri Tidak ada, tidak tidak menyatakan. dihadirkan pada waktu bertemu kami. Sorenya ada UGM. Loh, kaget kita. Kita tahunya dari medsos itu. Kenapa nggak waktu ada kita itu UGM itu ada? Oke. Ini kan banyak big question mark. Oleh sebab itu kita tidak bisa terima penghentian penyelidikan itu. Oke, baik. Kami Ya, tetap oke. akan Saya berjuang. tanggapi aja ya. Jadi Dan Komisi 3 harus bergerak. Ini sudah lah, satu hal lagi. Pada waktu dibuka di gelar perkara, karyawan sidiknya bilang, kenapa? Salah satu pertimbangan gelar perkara ini karena ini sudah merupakan isu nasional. Apa kata-kata itu? Berarti sudah masalah seluruh bangsa Indonesia, bukan cuma 3 orang itu aja. Mohon itu diperhatikan. Oke, baik Bang. Oke, jadi kembali lagi di gelar perkara khusus karena kami sama-sama hadir ya. Disaksikan, bahkan teman-teman TPO juga yang menginginkan pihak lain ikut terlibat dan alhamdulillah hasilnya juga menyatakan itu clear and clear. Apa yang dilakukan Tidak oleh clear polisi. itu. Biasanya tidak Satu. dihadirkan, Tidak clear sama Mbak. sekali. Kedua, saya mau sampaikan juga di gelar perkara khusus saya sendiri yang bertanya. Ada permintaan teman-teman tunjukkan ijazahnya. Saya sampaikan. Kalau saya tunjukkan ijazah itu saat ini, apakah ada yang menjamin perkara ini berhenti?
Ya memang tidak bisa seperti itu dong Pak. Betul. Masa Anda mengharapkan pasti orang setuju? Semua diam. Dan Nggak ada pasti yang- percaya bahwa Ibu itu nggak hasil menjawab, persidangan itu Ibu permasalahannya. tidak menjawab. Itu Ini Sama permasalahannya. sekali nggak ada yang menjawab. Iya, itu Dua kali lagi saya tanyakan. Orang menghargai, Kalau ini ya, saya orang tunjukkan menghargai gitu. gelar perkara Apakah tersebut. ini akan Tidak berhenti? ada Anda Itu tidak bertanya masuk akal. begitu. omongan Tidak Anda. menjawab Perkara semua. saya Artinya ikut apa? gelar perkara. Ini Tidak kan ada. permintaan-permintaan yang sekedar Beliau hanya untuk ini, merendahkan kembali lagi. beliau gitu. Rifai, Nggak my ada friend. tujuannya. Itu Jadi tuduhan. kembali Tidak lagi. benar itu. Dia pernah mengucapkan Kami itu tetap di medsos maupun di media. digelar, Pak. Tidak benar Tidak itu. ada. Tidak ada. Pak, Terus jawabannya saya apa? Kalau Anda ngomong gitu, Diam jawaban semua. mereka apa? Diam semua. Dia kenapa Disaksikan diam? semua Pak oleh ombudsman segala macam. Kenapa dia? Egy Ini Sujana gelar menyatakan ini jika untuk tidak dihadirkan membuka- ijazah palsu tersebut ini Kok nothing Anda pakai semuanya. teka-teki? Dan dia ingin walk Ibu di out dalam pada nggak? waktu itu. Saya di dalam Pak. Ya, Gelar saya ini di tidak samping boleh pakai- saya yang membacakan tilawah. Sebentar. Ya sudahlah. Saya yang membacakan Saya ada di sebentar. dalam. Enggak, ya. Ibu Bapak tanya saya ada di dalam. menyampaikan itu 2 kali Saya yang berturut-turut, membacakan tilawah dan semua diam. surat ya Loh, surat Al-Maidah dan An-Nisa. Karena Ya semua itu diam. saya. Karena semua diam, ya sudah. Mbak, Ya, saya tidak ada saya jaminan tidak juga ada. tunjukkan. Saya Fakta itu- gitu ya. saya Fakta itu gitu ya. gelar berulang-ulang. Jadi Pak. kembali lagi, Memang semua diam. kami hanya konsisten. Pada waktu kami hanya tunjukkan Itu giliran dalam Anda proses bicara, hukum. kami Soal diam. ijazah. Gelar Oke. perkara ini menunjukkan fakta kebenaran materialnya. Masa pakai jika? Lucu kan? Masa polisi ini pimpinan-pimpinan jika dibuka di sini masa begitu? Harus ditunjukkan. Masa pakai teka-teki jika segala? Kenapa harus ada jika di dalam gelar perkara resmi itu? Karena dalam beberapa case statement, tujukan berhenti. Ya bukan begitu. Kami tantang dalam forum resmi. Kenapa nggak ada yang kami mau jawab. datang Oke. gelar Nggak ada perkara yang itu? ditantang, Pak? Pak. Oke. Nggak ada yang ditantang. kami Bapak ingin mendapatkan tempat melihat. istimewa di situ. Kami sampai mimpi-mimpi. Wah, kita besok akan ketemu dengan ijazah aslinya. Tidak ternyata. Oleh sebab itu gelar itu kata Egy Sujana nothing. Nothing. Bahkan kita mau walk Walk out out. waktu itu. Karena percuma. Oke. Wong materinya ijazah. Sekarang dia bilang apa? Kita punya respon itu oh itu sekunder. Primernya mana? Kok nggak dihadirkan? Primernya harus dihadirkan dong. Wong masalahnya ijazah kok. Kok pakai gimana? Jika ditunjukkan kalian mau bagaimana? Polisi dibegitukan. Berarti kan polisi sendiri tidak paham. Kalau memang demikian ya, berarti polisi masih di jika-jika belum tahu sebenarnya. Oke, Nah, baik. Pertanyaan selanjutnya, jika kemudian, saya yang sekarang menggunakan kata jika, Bang Al-Katiri. Jika kemudian ijazah ini tidak ditunjukkan, karena saat ini berada di tangan penyidik dari pihak kepolisian, apa yang akan dilakukan selanjutnya? Itu kan gelar- Usai jeda, tetap bersama kami di Head to Head.